Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Agustina Hal. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah. Saya semester 7, NIM saya adalah 1701090051. Di sini saya membuat video ini untuk membagi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kontemporer. Tugas ini diasuh oleh dosen kami bernama Elavius Selvinus Tato, SPD, MPD. Di sini tugas saya ini dibuat atas pertemuan yang ke-13. Soal yang diberikan oleh dosen kami adalah silakan mengkaji dari berbagai referensi tentang latar belakang, proses dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan berikan pandangan Anda terhadap proses penyusunan, pengesahan dan respon publik terkait dengan undang-undang tersebut. Di sini saya masih menjelaskan, dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintah Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, diharapkan dapat merubah struktur ekonomi yang akhirnya mampu membuat perubahan terhadap semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja, yang kedua peningkatan investasi, dan yang ketiga peningkatan produktivitas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Omnibus Law. Omnibus Law sendiri diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam suatu undang-undang atau biasa disebut dengan tematik. Menurut rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau biasa disebut dengan RUU Cipta Lapangan Kerja, cipta kerja sendiri adalah upaya untuk penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro seperti mikro kecil dan penegaan atau biasa disebut dengan UMKM, peningkatan ekosistem, investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat, dan pencapaian proyek strategis nasional. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari Omnibus Law. Berdasarkan pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta operasional atau peningkatan ekosistem investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana respon dari publik. Menurut saya respon publik sekarang pada masa-masa sekarang sudah tidak ada. Ketika respon publik itu ada pada waktu mau mengesahkan undang-undang lapangan kerja ini. Itu kalau kita melihat respon ada yang respon positif dan ada juga yang respon dengan respon negatif. Baik, di sini saya akan memberi pendapat saya melalui kerja lapangan cipta kerja ini. Menurut saya tidak setuju karena undang-undang cipta kerja ini dalam poin yang saya baca dalam informasi untuk pengusaha-pengusaha besar atau pemerintah itu mengutamakan pengusaha-pengusaha besar daripada pengusaha kecil seperti buruh, pedagang, dan kaki lima. Pendapat saya, Omnibus Law Cipta Kerja ini lebih mengutamakan pengusaha-pengusaha besar, sedangkan pengusaha-pengusaha kecil tidak diutamakan. Jadi bisa dikatakan bahwa kedudukan orang tinggi atau pengusaha diagungkan, sedangkan pedagang yang di bawah atau seperti buruh atau pedagang kaki lima itu akan diinjak-injak. Mungkin hanya saja pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih.